Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal bersyukur, para ulama telah mengajarkan kepada kita ada 3 mekanisme atau cara untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati. Artinya kita harus akui bersama bahwasanya segala nikmat yang kita peroleh itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita harus mengakui segala bentuk kenikmatan yang ada pada diri kita, baik itu berupa harta benda, kedudukan, serta perkara dunia yang lain, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi segala bentuk kenikmatan yang ada pada diri kita itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mekanisme yang kedua yaitu asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan. Artinya kita harus memperbanyak memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Memujinya dengan cara memperbanyak membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, serta menyebut nikmat yang telah diberikan dengan tujuan bentuk syukur kita kepadanya. At-tahaddus binikmah, bukan karena berbangga diri dan sombong. Sebagaimana dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya kita nyatakan dengan cara bersyukur. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, at-tahaddusu bi nikmatillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Adapun membicarakan atau menyebut nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepadanya. Sedangkan meninggalkannya itu merupakan perbuatan kufur. Ada kisah teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika impian beliau tercapai, yaitu memperoleh keturunan. Lantas bagaimana sikap beliau ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan impiannya? Beliau pun memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam doanya saat itu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepadaku di usia tuaku, yaitu Nabi Ismail
dan Nabi Ishak. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha mendengarkan doa. Mekanisme yang ketiga adalah asyukru bil arkan, bersyukur dengan anggota badan. Itu artinya kita sebagai hamba yang diberikan nikmat berupa anggota badan sudah seharusnya kita gunakan untuk melakukan hal-hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri kita dari segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan nikmat berupa kedua mata kita, kedua telinga kita, lisan kita, dan seluruh anggota tubuh kita, sudah seharusnya kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang diperbolehkan, hal-hal yang baik, hal-hal yang halal untuk dikerjakan. Jangan sampai kita pergunakan untuk sesuatu hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya lisan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat berupa lisan kepada kita, sudah seharusnya kita pergunakan untuk membicarakan segala sesuatu yang halal untuk dibicarakan. Semisal kita pergunakan untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, serta memberikan nasihat kepada orang lain dan berkata jujur kepada sesama. Jangan sampai kita pergunakan nikmat ini untuk menggibah, namimah, serta mencaci maki terhadap orang lain, sehingga menyakiti hati orang lain. Karena perbuatan demikian sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sama sekali tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sudah sepatutnya kita jadikan sarana atau media untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berbuat baik kepada orang lain. Semoga kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya dan diberikan predikat sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.